Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'adzima. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla bid'atin dalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah telah berlalu bulan Ramadan ya, dan juga bulan Syawal. Selayaknya kita mengisi hari-hari kita dengan kembali bersemangat dengan beramal soleh. Di antara ciri kesuksesan Ramadan yang telah berlalu adalah bekas atau tanda kebiasaan kita di bulan Ramadan ada pada di luar Ramadan. Biasanya kita sehari 1 juz ya, paling enggak sekarang ada bekasnya ya, jangan sama sekali. Biasa kita sahur ya, puasa sunnahnya, walaupun semua orang berbeda-beda ya dalam tingkat ibadah. Ada orang yang diberi kemudahan untuk baca Al-Quran, tidak diberi kemudahan untuk berinfak. Ada orang yang diberi kemudahan untuk bersedekah, namun tidak diberi kemudahan untuk sholat malam. Seperti perkataan Imam Malik, dan beliau ridho dengan pemberian Allah berupa ilmu. Namun terlepas dari itu semua, hendaklah kita meningkatkan amal soleh kita. Berharap dengan meningkatnya amal soleh kita akan meningkat iman kita juga. Karena gak semua orang yang amalannya meningkat itu imannya meningkat, Pak. Ada orang yang amalannya sia-sia. Bahkan ada yang amalannya menjadikan dia masuk ke dalam api neraka. Nah, itu pembahasan kita ya. Orang yang beribadah untuk perkara dunia. Sebelumnya akan kami bacakan dalam sebuah hadis. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam hadis qudsi, "Ya ibna Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali." Wahai anak Adam, seandainya selama engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, aku akan mengampunimu apapun keadaanmu. Ya ibna Adam, law balagat dunubuka ananas sama'i summa astaghfartani ghafartu lak. Wahai anak Adam, seandainya dosamu itu memenuhi langit, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, maka aku akan mengampunimu. Ya ibna Adam, wahai anak Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khotoya summa lakitani la tusrik bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfirah. Wahai anak Adam, seandainya engkau menjumpaiku, yaitu mati, menjumpaiku dalam keadaan membawa dosa sepenuh bumi, kemudian engkau tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun, maka aku akan mengampuni segala dosamu. Ya, jadi apa Pak? Tidak menyekutukan Allah. Dan pembahasan kita kali ini adalah dari Aisyah yang ambil dari kitab Tauhid, babu minasyirk. Pembahasan termasuk kesyirikan, iradatul insan bi amalih dunya. Manusia yang beramal soleh untuk kenikmatan dunia. Nah, ini termasuk bab kesyirikan. Ada apa enggak? Ada. Banyak apa tidak? Banyak. Ya. Orang yang melakukan amalan soleh
untuk kenikmatan atau kepentingan dunia. Sedekah ya men, rezekinya lancar ya. Sedekah 1000 sama Allah dibalas 100.000 kontan katanya ya. Terus apa lagi? Ya hal-hal lain ya, hal-hal lain yang amalan soleh untuk kenikmatan dunia. Allah mengatakan dalam Quran surat Hud ayat 15 dan 16, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka akan kami berikan dan mereka tidak dirugikan. Jadi kenapa? Dia beribadah kepada Allah itu biar dunianya nikmat. Ya, saya sholat itu pengen sehat, saya puasa pengen sehat. Sujud itu katanya kan membuat aliran darah normal. Wudhu itu biar seger. Nah, ya. Apalagi sedekah biar kaya. Kamu miskin terus, kenapa? Karena kamu nggak pernah sedekah, ya Allah. Ya. Yang bikin miskin kaya itu Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nggak ada hubungannya dengan sedekah. Sedekah juga bisa dengan senyuman. Rasulullah mengatakan, tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyummu terhadap saudaramu adalah sedekah. Kadang Pak, ya Bu, kalau kita ngelihat mendengarkan beberapa orang ya ceramah tentang materi dunia, nilai ketakwaan dan keimanan itu dari harta, ya. Metode pertolongan Allah biar cepat kaya. Ya, padahal Nabi pernah 3 hari nggak kenyang, sampai diganjel pakai batu. Tolak ukur ketakwaan, keimanan seseorang bukan dari harta. Ya. Ibadah kita itu bukan karena kenikmatan dunia. Ini yang perlu kita camkan. Bahkan ketika kita melakukan kesyirikan, hapus semua amalan kita. Allah mengatakan ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirah. Orang ini yang dia beramal dengan amalan soleh namun pengen kenikmatan dunia, mereka adalah orang yang tidak punya bagian di akhirat. Ya. Kalau orang kafir wajar, Pak. Orang kafir sedekah sama Allah balas langsung di dunia. Makanya kalau kita lihat ke panti asuhan, orang kafir paling rajin nyumbang. Kenapa? Sama Allah dibalas kontan di dunia. Lihat, di panti asuhan, di lembaga sosial, bahkan ke masjid aja orang kafir ikutan nyumbang. Ikut kurban, ikut nyumbang apa gitu. Karena mereka merasakan, begitu saya sedekah, Allah bayar kontan di dunia. Ya kalau orang kafir wajar. Kebaikan mereka sama Allah dibalas di dunia. Firaun itu gak pernah sakit, Pak. Firaun gak pernah sakit. Namanya istidraj, diulur. Jadi ketika amalan soleh kita berharap kenikmatan dunia, apa? Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirah ilan nar. Mereka itu orang-orang yang tidak mendapatkan bagian di akhirat melainkan api neraka. Bahaya napa mboten? Bahaya. Ya. Rajin sholat, ya. Ngasih sikile kapalen, nenek kapalen, ternyata apa? Neraka. Nah ini ada perbedaan Pak antara riya dengan amalan dunia. Kalau riya itu kadang-kadang Pak, kita misalnya lagi pengen baca Quran bulan Ramadan itikaf, ya. Misalnya pas bujang-bujang ya akhwate akeh, waduh bahasanya seru-seru, dia pikir ini riya Pak. Kadang muncul, kadang enggak. Tapi kalau keinginan dunia dengan amalan soleh biasanya bertahun-tahun. Bedakan dengan riya ya. Riya kadang muncul, kadang enggak. Kadang muncul di sisi ini, di sisi lain enggak muncul. Itu riya. Contoh misalnya ya, ada yang azan. Waktu mau tugasnya azan ini mas ini ngelihat, di sana banyak akhwat-akhwat. Waduh, saya adanya dimerdu-merduin ya, kayak Muhammad Junatoha. Nah, ini riya ya. Ini riya. Tapi kalau pas nggak ada dia ikhlas karena Allah. Adanya biasa, fals-falsan aja gitu kan. Nah, tapi kalau orang yang misalnya dia pengen kenikmatan dunia, dibilangin sama Pak Kiainya misalnya, kamu harus puasa Senin Kemis sampai kamu sukses. Berarti dia apa? Senin Kemisnya karena pengen sukses dunia. Ini yang Allah katakan, ya. Ulaika ladzina laisa lahum fil akhirah ilan nar. Mereka yang beribadah
beribadah dalam amalan soleh, tapi pengen kenikmatan dunia, itu mereka yang nggak dapat bagian akhirat kecuali api neraka. Wahabito ma sona'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Dan batal apa yang mereka perbuat. Amalan mereka selama di dunia ini Pak batal. Hangus. Ya. Dibatalkan sama Allah. Kenapa? Karena syirik. Syirik itu kan menyekutukan Allah. Wah enggak kok, kita enggak menyembah batu, kita enggak menyembah pohon gitu kan. Enggak. Syirik itu kita beribadah tapi ada keinginan lain selain Allah. Ya, itu syirik. Jadi ketika kita beribadah untuk kenikmatan dunia, ya, dan ini biasanya berjalan lama. Beda dengan ria ya Pak ya. Ya Mas ya. Kalau ria itu kadang muncul, kadang enggak. Ini ria, bedanya ya. Misalnya lagi baca Quran, teman-temannya nongkrong, waduh, dibagus-bagusin, ini ria, kadang muncul. Kalau pas lagi baca Quran nggak ada orang lain, biasa ya, bacanya cepet banget, kayak sepur gitu kan. Ini ria, kadang muncul, kadang enggak. Tapi kalau dan ria biasanya ciri orang munafik. Ria biasanya ciri orang munafik. Ya. Kalau yang ini adalah apa? Ya orang-orang yang beriman namun salah dalam memahami. Ya. Dia ingin kenikmatan dunia dengan amalan akhirat. Surat Hud ayat 15 sampai 16. Ya. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati ilan nar. Orang-orang inilah yang tidak mendapatkan bagian di akhirat melainkan api neraka dan batal semua amalannya. Ya Pak ya. Jadi kita dalam beribadah itu apa diperintahkan? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah kita diperintahkan untuk ikhlas dalam beribadah. Nah sekarang berarti nggak boleh nih beramal ibadah dengan niat dunia. Nah ini ada perinciannya, ya. Ada perinciannya. Menurut para ulama ada sebagian permasalahan ibadah yang boleh di dalamnya ada unsur duniawi. Ya. Ini menurut para ulama dengan catatan ada dalilnya. Contohnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man sarahu an yubsato lahu fi rizkihi wa an yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu." Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka sambunglah silaturahmi. Nah, silaturahmi kan amalan kebajikan ya, kebaikan kan. Tapi pengen apa rezekinya akeh. Nah ini ada dalilnya maka boleh. Ki bocah sering banget dolan, nah pengen rezekinya lancar gitu kan. Ini boleh, kenapa ada dalilnya? Ya, pengen panjang umur, sering main ke rumahnya Bulik, Pak Gede, ke rumah saudara-saudaranya yang ada hubungan silaturahim. Rahim itu kandung ya, bukan ke teman itu bukan silaturahmi. Silaturahim itu ke saudara seayah seibu atau serahim. Ya, serahim atau saudara ayah atau saudaranya ibu. Nah, itu silaturahim. Bukan kita main ke rumahnya Pak RT, teman sekolah, ini bukan silaturahim, ini namanya ukhuwah Islamiyah. Ya, dan sekarang Masya Allah ya, banyak orang gajinya besar tapi hidupnya nggak berkah. Kenapa? Nggak pernah ngunjungin orang tua yang masih hidup. Saya pernah ya, nenek-nenek 100 tahun sekian nangis, anaknya 9 pejabat semua, orang-orang kaya. Hampir seminggu gak ada yang nengok. Mati aja kayak gak keurus. Nggak, keberkahannya hilang. Ini boleh. Kalau kita beramal amalan akhirat tapi ada dalilnya, maka boleh. Seperti apa Nabi mengatakan, ini khilaf di antara para ulama ya. Tapi secara umum ini diperbolehkan. Dawu mardhakum bisodaqah. Obatilah orang yang sakit dengan sedekah. Sedekah jarene ora oleh nggo kepentingan dunia. Nah, ini ada dalilnya walaupun ulama khilaf, ada yang mendoifkan, ada yang menghasankan. Ya. Ya, ada dalilnya ini dan ternyata memang teruji ketika ada orang sakit sedekah biar sembuh. Kan ada ceritanya itu orang di Saudi ya, kena kanker parah gitu kan. Penyakit yang sangat parah sekali, kemudian kedatangan pembantu dari orang Indonesia. Anehnya ini wanita ini sering banget ke kamar mandi dan lama nggak keluar ya. Kemudian lama-kelamaan sama majikannya ditanya, kamu kenapa kok sering ke kamar mandi? Nah ini
majikannya ini parah, penyakitnya parah sekali ya. Saya nggak tahu kanker atau apa, pokoknya yang tingkat tinggi lah, akut. Saya cerita ya, ditanya kenapa kamu kok sering ke kamar mandi dan setiap di kamar mandi kamu lama. Ya, bilang ke majikannya, saya ini 20 hari sebelum saya ke sini, saya baru lahiran anak saya. Tapi saya sangat butuh ekonomi, sangat butuh uang. Sampai saya pinjam sana sini biar saya bisa ke sini untuk memperbaiki ekonomi saya. Ya. Dan saya harus mengeluarkan air susu asinya biar nggak kena penyakit katanya. Saya kurang paham itu penyakit apa kalau perempuan menyusui tapi nggak dikeluarkan ya air susunya. Bahkan kalau kata dokter itu kan ada di antara wanita yang terhindar dari kanker apa saya paham kurang tahu itu kalau yang udah nikah sering diempeng sama suaminya ya. Nah ini ceritanya dikeluarkan ketika dia sering ke kamar mandi mengeluarkan asinya karena takut penyakitnya. Akhirnya si majikannya ini bilang besok beberapa hari kemudian dipanggil sama majikannya, dikasih amplop, ini gaji kamu 2 tahun ke depan sesuai dengan kontrak, kamu pulang temui anakmu. Masya Allah, majikannya kasihan. Ini orang masih punya bayi baru 20 hari ditinggal pergi ke Arab Saudi ya karena faktor ekonomi. Majikannya kasihan kan? Kasihan dikasih uang penuh gaji 2 tahun sesuai dengan kontrak. Dan dibilangin, ini nomor telepon saya, kalau kamu butuh pekerjaan hubungi saya, kami siap menerima kamu. Nah, beberapa hari kemudian si majikannya ini periksa ke dokter, periksa beberapa kali karena ada permasalahan kata dokter. Dokternya akhirnya bilang, ya, jujur saya nggak ngerti nih Bu, beberapa kali saya cek, saya kira alatnya yang rusak, ini enggak, penyakit ibu sudah hilang. Penyakitnya sudah hilang. Jadi kan dokternya bingung, ini penyakitnya udah parah nggak bisa diobatin gitu kan? Ini kok hilang? Apa yang ibu lakukan kok sampai penyakitnya hilang semua? Dikatakan oleh saya hanya mengamalkan sabda Rasulullah, dau maraddakum bisodaqah. Sembuhkanlah orang sakit dengan sedekah dan hilang bismillah. Ini boleh ya ketika kita ada dalilnya, misalnya kita dalam kesusahan ya, kehidupan dunia kesempitan, sakit hati misalnya ya, atau yang lain. Allah mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka akan diberi jalan keluar. Min haitsu la yahtasib, dari arah yang enggak disangka-sangka. Jadi kalau ketika kita mendekatkan diri kepada Allah dalam rangka untuk mencari jalan keluar dari setiap permasalahan ini boleh. Ya. Boleh ya, Pak ya? Jadi kan ini secara tekstual termasuk bagian dari syirik ya, seseorang yang menginginkan kehidupan dunia dengan amalan akhirat. Tapi para ulama merinci ada beberapa yang diperbolehkan ya, bila itu ada dalilnya. Yang kedua, bagaimana hukumnya seseorang yang beribadah namun dibayar ya, seperti ustadz ngasih kajian diamplopi, imam masjid yang digaji, muazin yang digaji, guru pondok pesantren dapat gajian. Gimana ini ya? Gimana? Ustadz nulis buku agama dapat royalti misalnya. Ini gimana? Berarti nggak boleh, ini haram semua ini ya. Imam, ustadz, muazin neraka semua gitu kan? Ini dirinci ya oleh para ulama. Satu, yang dijadikan patokan adalah niat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala amal itu tergantung niatnya. Ya itu kan jelas ayatnya dalam Hud ayat 15 dan 16. Siapa yang menginginkan kepentingan dunia karena akhirat, karena amalan soleh, maka akan tidak ada tersisa kecuali api neraka ya kan? Kalau kita bahas ini ya. Nah itu gimana kalau ustadz nerima amplop, imam masjid digaji per bulan ya, marbot masjid digaji, guru di pondok digaji, gimana hukumnya? Nah, ini kata para ulama, satu niat, yang kedua bukan tujuannya. Dalilnya apa Pak? Dalilnya Nabi Musa ketika menolong 2 wanita ya, masalah air ya, menolong, kemudian wanita itu mengatakan, ya Musa, ayahku memanggilmu karena untuk memberikan upah kepadamu atas kebaikanmu.
Nabi Musa terus nggak bilang apa, wah nggak usah dikasih hadiah, saya ikhlas karena Allah. Enggak. Nabi Musa tetap terima hadiah. Paham? Atau yang kedua, ibunya Fir'aun. Kan Fir'aun setiap bayi laki-laki Bani Israil disembelih kan ya. Sembelih tuh. Nah, bayinya kan ditaruh di sungai. Ya. Biar sebenarnya dilempar di sungai biar nggak apa kepegang sama Fir'aun, biar nggak disembelih, malah masuk ke istananya Fir'aun ya. Diambil sama istrinya Fir'aun, suruh dirawat. Cari wanita yang mau menyusui nggak ada yang bisa kecuali ibunya Musa yang asli ya. Nah, ketika nyusui ini ibunya Musa terima upah. Padahal anaknya sendiri. Ini nggak masalah. Paham ya? Nah, cuma yang jadi fitnah itu ketika ya naudzubillah menumpuk harta dari kegiatan keagamaan. Contoh ya, itu di Jakarta ya, salah seorang ustadz didatangi panitia pengajian, ustadz ngisi di tempat kami gitu kan. Berapa budgetnya? 5 juta. Oh 5 juta 5 menit. Dan benar Pak, terjadi Pak. Saya pernah ngalamin, saya ngundang ustadz ya. Sekian menit nggak ada setengah jam. Ya. Ini fitnah kan? Atau sengaja menumpuk kekayaan melalui itu. Tapi misalnya para ulama mengatakan emang itu sesuai kebutuhan. Contoh, saya misalnya diminta jadi imam masjid. Udah, antum fokus jadi imam masjid, nggak usah cari yang lain. Oh ya, tapi saya punya anak istri, kebutuhan. Sebatas kebutuhan ini boleh, kata para ulama. Namun kalau sengaja numpuk-numpuk, seperti tadi pasang tarif ya, 1 jam 40 juta gitu, atau bikin yang lain sesuai tarif, ini nggak boleh. Ya, karena kembalinya ke niat. Atau guru di pondok pesantren, Ustadz, antum kan Ustadz, masa minta gaji? Ini diperbolehkan, ya. Diperbolehkan sebatas kebutuhan. Yang nggak boleh itu niatnya memang apa? Misalnya seseorang kuliah di Saudi Arabia atau Mesir, saya pengen kuliah biar nanti saya bisa jadi ustadz terkenal, dapat duit banyak. Nah, ini nggak boleh. Niatnya ini ya. Tapi kalau sebatas kebutuhan seperti tadi imam masjid atau muazin atau biro umroh sekalipun, ya memangnya itu yang bimbing umroh nggak dibayar, bimbing haji. Pak Ustadz nggak boleh itu nerima uang dari bimbing haji, ini kan ibadah, neraka nanti. Paham ya? Jadi ada hal-hal memang yang nggak boleh di dalamnya, ada yang boleh. Kalau masalah tadi adalah terkait niat, ya. Aku pengen jadi imam masjid Istiqlal lah. Kenapa sih main pahalanya kayak apa? Orang gaji 40 juta sebulan. Ini niatnya pengen kerja santai gaji gede misalnya, ini nggak boleh. Ya paham ya teman-teman ya. Itu yang pertama. Yang kedua, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Anallaha tabaraka wa ta'ala idza kana yaumul qiyamah, bahwasanya pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala itu akan menghakimi para manusia. Fa awwalu man yad'u bihi rajulun jama'al Qur'ana. Yang pertama kali akan dihakimi, akan diadili adalah orang yang menghafalkan Al-Qur'an. Ya. Yang pertama kali akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat adalah orang yang menghafalkan Quran. Ini diantara orang beriman, Pak. Orang kafir udah lewat lah ya. Udah cemplung neraka langsung orang kafir ya. Orang yang hafal Quran. Wa rajulun qutila fisabilillah, dan orang yang berjihad di jalan Allah dan terbunuh. Pertama orang yang menghafalkan Quran, kedua orang yang terbunuh mati syahid di jalan Allah. Wa rajulun kasirul mal. Yang ketiga apa? Orang yang banyak hartanya. Fayaqulullahu lil qari. Allah bertanya kepada qari. Qari itu orang yang hafid Quran. Sekarang kan banyak ya, Masya Allah, pemuda tampan rupawan hafal Quran, suaranya merdu, Masya Allah ya. Ya daripada ngefans sama apa BTS atau apa itu ya, yang mukanya plastik ditempelin, ya masih mending, walaupun juga jangan seperti itu ya. Ya nasihat saya buat para akhwat, para wanita ya,
Besok fitnah Dajjal itu lebih bahaya lagi daripada artis Korea. Artis Korea itu mukanya plastik semua, itu aslinya juga mukanya jelek, masih ganteng mas-mas depan saya ini nih. Asli semua ini, nggak ada yang pakai plastik kan ya. Iya, orang Indonesia kok ngefans sama artis Korea, padahal udah kelakuan kayak maho. Apa itu maho? Makhluk homo ya. Konsumsi apa? Lipstick atau make upnya itu terbesar sedunia, laki-laki Korea kok disenengin ya. Waliyadzubillah. Takutnya besok Dajjal muncul, kalian para wanita yang pertama kali ngefans juga. Kan dikatakan besok sampai seorang suami ngikat anak istrinya ya. Kenapa? Takut kena fitnahnya Dajjal. Sekarang ada makanan apa? PTS ya. Ya Allah. Ya, tanyakan kepada si Qori, "Ala muallimuka ma anzaltu ala rasuli?" Bukankah aku telah mengajarimu apa yang telah diturunkan kepada Rasulku? Qala bala ya Rabbi. Ya, benar wahai Allah. Jadi Allah itu yang memberikan dia kemudahan untuk menghafalkan Al-Qur'an. Dan dia mengakuinya. Famadza amilta fiha alimta? Apa yang kamu lakukan dengan ilmumu itu? Ya. Sebenarnya Allah tahu, cuma kan apa? Kemahaadilannya Allah tanya kepada manusia. Jadi biar kita berdebat, bukan berdebat, kita adu argumen. Allah tanya, sebenarnya Allah tahu, tapi biar Allah maha adil. Ya. Saking maha adilnya Allah, kita biar menjawab. Walaupun Allah tahu jawaban kita dusta atau enggak. Maka dikatakan oleh si Qori, kuntu aqumu ana al-lail wa ana an-nahar. Ya Allah, aku mengajari Al-Qur'an siang dan malam karenamu ya Allah. Masya Allah ya. Dia ditanya oleh Allah, kamu sudah aku beri kemudahan dalam menghafal Al-Qur'an. Apa yang kamu lakukan dengan ilmumu itu? Ya Allah, aku mengajarkan Al-Qur'an siang dan malam karena engkau ya Allah. Maka Allah mengatakan, kadzabta, engkau berdusta. Maka malaikat ikut mengatakan, kadzabta, engkau berdusta. Fayaqulullahu lahu, maka Allah mengatakan kepada Qori ini, bal arata an yuqalu fulanun qari'un. Tapi kamu ingin disebut bahwa engkau adalah seorang qari, seorang hafid. Ya. Ingin mendapatkan gelar. Nah, ini apa? Kembali lagi keinginan. Keinginan. Ya. Jadi dia benar Pak, ngajarin menghafal Quran, kemudian mengajarkannya siang dan malam seumur hidupnya. Beda dengan ria. Kalau ria kadang-kadang munculnya, ya, kadang-kadang ria, kadang-kadang enggak. Kalau ada orang ria, kalau nggak ada orang ikhlas. Ada nggak orang ria pas nggak ada orang? Ada CCTV misalnya kan. Lah orang ini ada orang nggak ada orang itu pengen apa? Terkenal. Pengen dijuluki Qori, ya, ini nggak boleh. Waliyadzubillah, semoga Allah lindungi kita dari ini semua. Kemudian apa? Kemudian dia diseret ke dalam api neraka. Wa qad qila dzalika, dan kamu telah disebut sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Fayuta bi sahibil mal, kemudian didatangkan orang yang punya banyak harta. Fayaqulullahu lahu alam uwasi alaika hatta lam adaka tahtaj ila ahad. Bukankah aku telah meluaskan, ya, memperbanyak hartamu sampai kamu enggak butuh dengan orang lain? Jadi ini orang kaya, Pak. Orang kaya, sangat kaya. Sampai-sampai setiap orang yang minta dikasih. Ada enggak di antara kita? Enggak ya. Minta sekali enggak apa-apa, 2 kali enggak apa-apa, 3 kali kebuk. Ya lu boy. Ya kan kadang orang kan tetap ya, walaupun ada orang yang kasih terus ya, kasih terus, mungkin hatinya kita nggak ngerti. Kalau lagi baik ngasih, kalau lagi enggak kan mungkin juga gerutu. Saya pernah ada orang cerita, orang sering minta ke dia ngasih, tapi di belakangnya curhat. Kalian jalukan banget loh. Ini kan manusia, di depannya yang minta ngasih senyum gitu, tapi di belakangnya merengut. Kemudian dikatakan, bala ya Rabbi, ya Allah, benar itu ya, bahwasanya aku diberi harta yang banyak olehmu sampai aku nggak butuh orang lain karena saking kayanya.
Fama amilta fima ataituka, maka apa yang kamu lakukan dengan apa yang aku berikan padamu? Allah bertanya, apa yang kamu lakukan dengan harta-hartamu? Qala kuntu usolli rahim wa atasaddaq. Ya. Maka aku menyambung silaturahim dan aku juga bersedekah. Tidaklah setiap ada orang minta aku kasih. Tidaklah ada setiap celah untuk berinfak aku kasih. Itu dia menjawab semuanya karena Allah. Walaupun dalam redaksi ini nggak ada ya, ini dalam redaksi Muslim kalau nggak salah ya, ada kalimat yang lain. Maka Allah mengatakan kazabta, kamu berdusta. Fataqulu lahu malaikah, maka malaikat mengatakan kadzabta. Fayaqulu Allahu lahu bal arada an yuqalu fulanun jawad. Tapi kamu ingin disebut bahwa kamu orang yang dermawan. Sekali lagi apa? Niat, ya. Kasihan kan seumur hidup jadi orang kaya, misalnya dia orang kaya 100 turunan, dia turunan ke-50. Jadi sebelum dan setelahnya masih kaya. Ya. Dia kaya seumur hidup, sering sedekah, tapi apa? Niatnya pengen disebut orang dermawan. Makanya kalau ada orang dermawan disebut pelit gitu. Marah apa enggak? Kalau dia enggak marah berarti ikhlas. Kalau marah dipertanyakan kenapa? Karena ciri keikhlasan adalah ketika dia dipuji dia enggak meninggi, ketika dicaci dia enggak marah. Ikhlas kan, ciri ikhlas itu ya dia ikhlas, mau dipuji biasa saja, mau dicela, dicaci maki ya, dia nggak marah, biasa aja. Ya. Kadang kan kalau ada orang dibilang pelit langsung ya, kamu nggak inget apa dulu tak bantu, tak kasih ini itu gitu kan, ngungkit pak, ya, ngungkit. Nah ini berarti ada sesuatu. Ya, kalau ikhlas itu ya semoga Allah mudahkan kita semua untuk ikhlas ya, berlatih dari hal-hal yang paling sedikit, paling kecil. Gak usah yang berat-berat, yang sedikit aja. Dipuji kita gak merasa terbang ya. Dicaci, dihina juga kita bersabar dan biasa aja. Kalau untuk perkara ibadah ya, perkara agama, makanya kan itu ada apa cerita ya. Saya kurang tahu benar enggaknya, ketika seorang bodoh tanya kepada ulama, wahai Syekh, ajari aku sebuah kalimat yang biar saya menjadi orang bijak. Sayanya bilang apa? Jangan berdebat dengan orang bodoh. Wahai saya nggak setuju. Sayanya bilang apa? Iya, kamu benar. Ya. Sayanya bilang apa? Iya, kamu benar. Jadi ini orang bodoh minta nasihat sama ulamanya. Saya ajari saya sebuah kalimat nasihat. Sayanya bilang, jangan berdebat dengan orang bodoh. Ini yang orang bodoh bilang apa? Wah, aku nggak setuju, saya kayak gitu. Sayanya bilang apa? Iya, kamu benar. Sayanya nggak mau debat ini. Ya. Kemudian wayuta mana tadi? Kadzabta ya. Wayuta billadzi qutila fisabilillah, dan didatangkan orang yang terbunuh di jalan Allah. Ya, mati syahid. Masya Allah, ini mati syahid. Ya, bukan lari atau bukan bom bunuh diri ya, lagi perang dia mati syahid ya. Didatangkan orang yang mati syahid dan Allah bertanya fi madza kutilta ya, dalam keadaan apa engkau terbunuh. Fayaqul, maka ia mengatakan umirtu bil jihadi fi sabilika faqatiltu hatta kutiltu ya, aku diperintahkan kepada untuk jihad di jalanmu ya Allah, kemudian aku berjihad, membunuh dan aku terbunuh. Ya. Maka Allah mengatakan kadzabta, engkau berdusta. Wa taqulu lahu malaika, malaikat mengatakan kadzabta, engkau berdusta. Maka Allah mengatakan bal arata an yuqala fulanun jariun. Tapi kamu melakukan semua itu agar kamu disebut pemberani. Tiga orang yang pertama kali dinyalakan api neraka. Ya. 3 orang yang pertama kali dinyalakan api neraka dari kalangan kaum muslimin, orang beriman adalah apa? Orang yang hafal Quran. Wah, berarti mending gak hafal Quran ya. Enggak kayak gitu. Ya. Niatnya loh ya, orang yang hafal Quran karena niatnya pengen disebut qori. Enggak, nama saya bukan Qori, Dwi.
Orang yang apa? Banyak harta, rajin sedekah, tapi pengen disebut orang yang dermawan. Ini kan perkara dunia semua, ya enggak? Ya. Sebutan ini kan perkara dunia. Kemudian yang ketiga apa? Orang yang berjuang di jalan Allah sampai mati syahid. Masya Allah ya. Enggak cuma kehilangan harta, nyawa juga merugi kan? Ini memang paling berat. Dikatakan oleh para ulama apa? Saya lupa. Bahwasanya rubba amalin shagir tu'adimu bin niat. Berapa banyak amalan kecil menjadi besar karena niat, dan berapa banyak amalan besar menjadi kecil karena niat. Jadi itu meluruskan niat, menjaga niat lebih susah, Pak, daripada amalan itu sendiri. Ini kata para ulama. Ya, meluruskan, menjaga niat itu lebih berat. Makanya kita diusahakan untuk selalu memperbaiki niat, memperbaharui niat. Dan ini perkara yang sangat berat. Kemudian dikatakan hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, Ta'isa abdul dinar, wa ta'isa abdul dirham, wa ta'isa abdul khamisah, wa ta'isa abdul khamilah. In u'tiya radiya wa in lam yu'ta sakhita. Celakalah hamba dinar. Dinar itu uang dalam hitungan emas. Ya. Dan celakalah hamba dirham. Dirham ini perak. Ya. Jadi uang dulu kan pakai emas dan perak. Enak Pak kalau kita pakai uangnya emas dan perak. Kenapa? Nggak ada penyusutan. Kita punya duit 100 juta ya, nyimpen 5 tahun uangnya tetap, tapi nilainya menurun. Iya apa enggak? Ya. Nilainya menurun. Buat beli rumah misalnya 100 juta zaman dulu sama sekarang beda kualitasnya, daya belinya. Makanya memang yang paling selamat itu pakai dinar, pakai emas. Celakalah hamba emas, hamba dinar, celakalah hamba dirham, celakalah hamba baju ya. Ini maknanya apa? Maknanya orang yang mengagungkan dunia, orang yang hatinya terpaut dengan dunia. Apa-apa dunia ya. Kalau dia dikasih dia ridho. Pokoknya kalau dikasih sama Allah dia bersyukur, senang ya. Kalau nggak dikasih dia marah. Jadi ini ya, orang-orang yang melihat kenikmatan keimanan, ketakwaan berupa kenikmatan dunia. Sering Pak kalau kita mainan sosmed itu ya, melihat ada pembicara-pembicara yang memotivasi kita agar beramalan amalan soleh agar nanti dunianya nikmat. Ya. Pasti kalau sedekah akan Allah balas 10 kali lipat. Ya. Sedekah 10.000 dibayar 1 juta misalnya kan. Banyak kan orang-orang seperti ini yang sholat malam biar rezekinya lancar. Kembali lagi, boleh sholat malam, tapi jangan dijadikan sholat malam sebagai wasilah untuk melancarkan rezeki. Tapi kapan? Setelah selesai sholat, ya Allah, berilah saya rezeki, ini boleh. Dan gak semua doa dikabulkan sama Allah. Gak semua doa dikabulkan. Ya, gak semua. Karena Allah itu berkehendak. Di antara sahabat ada yang sumuri, ada yang miskin, ada yang kaya. Ya. Dan itu bukan faktor keimanan. Itu bukan faktor keimanan. Para nabi ada yang miskin, ada yang kaya, ada yang jadi raja. Ya, ada yang biasa. Bahkan para ulama pun demikian. Ta'is wan taskasa ya. Celakalah dan tersungkurlah. Iya, Rasulullah mendoakan orang-orang yang gila dunia. Semua dijadikan kenikmatan dunia, bahkan sampai ibadah pun ya dalam bab ini Rasulullah mendoakan semoga dia celaka dan tersungkur. Waida syika falan taqasya. Ya, semoga ketika ia tertusuk duri nggak bisa mencabutnya. Ya. Jadi orang-orang yang hartanya banyak, apa-apa dinilai dari harta, dari jabatan dunia, menilai dari baju, dari kendaraannya. Ya. Ini orang yang didoakan kejelekan oleh Rasulullah. Ada nggak Pak? Banyak. Makanya kadang kalau orang kaya kan ngerjani ya, kata teman saya, main ke dealer mobil pakai baju yang jelek, pinjem pakai jaket Gojek ya. Tanya-tanya nggak dilayanin padahal mau beli cash.
Orang kan kadang lihat dohirnya ya, sendalnya cepit, wong itu kan gocek ya misalnya. Padahal orang kaya ya. Kadang orang kebanyakan melihat dari apa? Dari dohirnya. Ini Rasulullah mendoakan sampai apa? Celaka, semoga dia celaka dan tersungkur. Dan kalau dia tertusuk duri, semoga nggak bisa dicabut itu duri. Kemudian Rasulullah mengatakan, tubalil abdi tubalil abdi akhadu bi'ainani farisihi fi sabilillah. Maka bergembiralah. Tuba juga kadang ada pengertian pohon di surga. Ya ininya gembiralah ya, gembira seorang hamba yang dia mengambil kudanya untuk berjihad di jalan Allah. Asy'asya ra'sahu, yang rambutnya kumel. Dia dengan penampilan enggak urusan, Mbak. Penampilannya itu ya biasa gitu, enggak begitu. Ya. Mukbara qadamahu, dan apa? Kakinya berlumuran. In kana fi hirasati kana fi hirasati. Kalau dia disuruh di depan, kalau panitia kajian itu suruh jadi tukang parkir, dia mau tetap jadi tukang parkir ya. Enggak harus jadi ketua panitia pengajian atau jadi MC gitu. Ya. Wa in kana fi saqati kana fi saqati. Kalau dia disuruh di belakang, bagian belakang, dia mau. In istadzana lam yu'dzan lahu. Kalau dia minta izin, dia enggak diizinkan karena dia enggak terkenal, Pak. Wa in syafa'a lam yusfa. Kalau dia minta syafaat, memberi syafaat enggak dikasih. Kenapa? Ini hamba Allah yang dia ikhlas karena Allah, dikasih tempat di mana saja dalam berjihad di jalan Allah. Misalnya panitia kajian, jadi seksi konsumsi siap, jadi ketua siap, jadi MC siap, jadi tukang ngepel siap, jadi tukang bersih-bersih siap ya. Terus dia nggak dianggap sama para pembesar itu, sampai dikatakan apa? Kalau dia minta izin nggak boleh. Pak, izin mau ke sana, nggak usah, sini aja ya. Kalau dia minta rekomendasi ya, ngerekomendasikan orang, nggak dianggap. Kenapa? Karena dia nggak dikenal. Ini orang yang dikabarkan oleh Rasulullah, orang yang berbahagia, yang mendapatkan surga. Ketika dia disuruh jihad, bagian manapun dia ambil. Karena ada orang ya, yang kalau jadi panitia kajian, saya jadi ketua. Kalau nggak jadi MC, biar di depan dilihat orang banyak. Ada. Begitu disuruh jadi seksi konsumsi nggak mau, disuruh jadi tukang parkir nggak mau. Ya. Jadi ini dua orang yang berbeda. Yang satu orang yang gila penampilan, gila harta, melihat kebaikan dari perkara dunia. Yang kedua apa? Orang yang ikhlas karena Allah. Mau ditaruh di mana saja dia ikhlas. Ya, saking ikhlasnya dia nggak dikenal, Pak. Dia nggak dikenal sampai-sampai diremehkan sama orang. Ya, minta izin nggak diizinkan, ngasih syafaat nggak. Nah, siapa dia merekomendasikan gitu? Ngomong nggak didengar. Ya, ngomong nggak didengar, ngasih pendapat nggak digubris. Ini orang yang beruntung kata Rasulullah SAW. Demikian yang dapat saya sampaikan karena sudah menunjukkan waktu Isya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk saya pribadi dan para jamaah. Semoga Allah mengampuni segala dosa kita, menerima segala amal kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.